Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengatasi YouTube di handphone yang sudah lama atau handphone jadul yang tidak lagi bisa dibuka atau diakses. Seperti ini, ketika kita buka YouTube-nya akan tampil saja seperti ini, tidak bisa dibuka lagi. Ini menunjukkan bahwa versi YouTube-nya sudah expired ya, atau Android-nya sudah tidak support lagi untuk YouTube. Cara mengatasinya yaitu kita harus menginstal sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuka YouTube-nya lagi. Sebuah aplikasi yang khusus kita akan mendownloadnya terlebih dahulu. Tentu saja cara downloadnya ini tidak bisa melalui Play Store. Untuk link downloadnya sendiri sudah saya sertakan di deskripsi ya. Bisa dicek di bawah ini, di bawah video ada deskripsi video. Itu bisa diklik saja linknya, kemudian di download melalui handphone kalian. Tentu saja downloadnya menggunakan handphone yang lain ya, karena YouTube-nya yang bisa dibuka adalah handphone yang lain. Setelah kita download seperti ini ya, kemudian kita akan membuka di file manajernya yang telah kita download tadi di handphone yang lain. Kemudian kita akan mengirimkannya. Mengirimkannya ini bisa melalui apa aja, melalui ShareIt atau melalui aplikasi yang lain atau melalui Bluetooth saja. Karena di sini pinginnya cepat menggunakan Bluetooth saja. Cuman apabila menggunakan Bluetooth ini pengirimannya sedikit lambat ya. Mungkin sedikit sabar untuk mengirimkannya. Di sini saya nyalakan untuk Bluetooth-nya yang handphone yang mau dikirimi dan handphone yang mau mengirim ya, kita nyalakan semuanya. Kemudian yang mau dikirim filenya, kita klik aja ikon Bluetooth-nya, kemudian kita pilih handphone yang sudah diaktifkan Bluetooth-nya, yaitu seri handphonenya menyesuaikan. Kemudian kita terima seperti ini dan proses pengirimannya telah berjalan. Kita akan menunggu sampai proses pengirimannya ini selesai. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena pengirimannya melalui Bluetooth, di sini memerlukan waktu cukup lama ya, beberapa menit. Dan kita sabar saja untuk menunggunya sampai selesai ya. Selain dengan cara kita transfer ini, bisa juga ditransfer melalui kabel data ya, melalui PC atau melalui yang lain ya. Bisa juga supaya lebih cepat untuk transfernya, atau dengan cara yang lain. Kita bisa juga membuka YouTube-nya melalui browser. Di sini kita akan mengetikkan www.youtube.com saja, langsung saja menuju YouTube-nya. Apabila YouTube-nya sudah bisa terbuka melalui browser di handphone yang tidak bisa tadi itu, jadi kita bisa mendownloadnya melalui situ. Kita cari saja nama YouTube yang saya upload ini, kemudian kalian download melalui handphone yang mau diinstalnya, dan hasilnya juga sama, filenya sudah terdownload ya. Dan setelah dia terdownload seperti ini, kita akan masuk ke file manager seperti ini ya. Kita akan mencari letak filenya. Dia berada di mana? Di setiap handphone ini beda-beda karena handphone jadul ini ada banyak ya. Di sini terletak di unduhan seperti ini, atau terletak di, biasanya sih terletak di unduhan ya, kebanyakan itu di download atau unduhan. Dan kita buka untuk aplikasinya. Dan jika mendapat tulisan seperti ini, kita pilih setelan saja. Dan kita geser ikon untuk sumber tidak dikenal seperti ini. Kita klik OK saja dan kita kembali ke aplikasi tadi, kemudian kita buka lagi dan kita pasang aplikasinya. Kita akan menunggu sampai aplikasi itu terpasang dengan sempurna. Dan setelah aplikasinya telah terinstall, kita bisa memilih buka atau keluar, terserah saja. Kalau ingin membuka aplikasinya, kita langsung saja membukanya saja seperti ini. Kita akan menunggu sampai bisa masuk ke menu YouTube-nya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga, terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan sekarang aplikasinya sudah terbuka ya. Di sini ada menu pencariannya. Kita bisa mengetikkan pencarian apa yang ingin kita buka di YouTube-nya ya. Seperti ini contohnya, kita mengetikkan menu apa ya, dan YouTube-nya langsung saja terbuka seperti ini apabila sudah terkoneksi dengan internet ya, infonya. Dan kita bisa keluar lagi di sini. Di sini kita melihat di ikon luarnya ya. Di sini ada YouTube yang lama. Ini adalah YouTube yang lama, kita buka. Dan untuk membuka YouTube yang lama di sini masih tidak bisa dibuka ya.
Jadi di sini kita mempunyai dua YouTube, yang satunya YouTube bawaannya dan satunya adalah M YouTube. Yang baru saja kita install ini adalah aplikasi M YouTube. Jadi kita ganti aplikasi YouTube yang lama dengan aplikasi M YouTube ini supaya bisa mengakses atau membuka YouTube-nya kembali. Dan untuk aplikasi ini sendiri juga fungsinya sama persis dengan YouTube yang dulu ya, YouTube yang standar biasa saja. Bisa juga untuk semua aktivitas seperti YouTube biasanya. Ini adalah aplikasi yang tadi yaitu M YouTube ya. Kita bisa mengaksesnya ya di sini. Nah, kita coba saja untuk memutarnya juga bisa. Karena di luar tadi ada dua icon YouTube-nya ya, kita bisa menyembunyikan yang YouTube bawaannya. Kita sembunyikan saja di dalam folder seperti ini. Jadi jauh di dalam foldernya ya. Yang ada adalah kita taruh di luarnya, ini adalah M YouTube tadi yang bisa kita buka dan kita akan memindahkannya juga di tempat yang mudah dibuka. Ini adalah M YouTube tadi, kita coba lagi membukanya. Kita ketikkan aja apa aja yang ingin kita cari di menu pencarian ini. Kata kuncinya ya, seperti musik atau apa kita cari di sini dan kita juga bisa memutarnya. Ini fungsinya seperti YouTube biasanya, seperti saya katakan tadi, YouTube ini berfungsi seperti YouTube pada umumnya saja. Di sini juga bisa komentar, bisa bikin akun dan sebagainya, sama saja seperti YouTube pada umumnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.